Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Tentunya juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni. Bab 39. Tidak ada hubungan. Pak Abimayu menatap Danu Kesuma dengan tatapan yang penuh intimidasi. Selama ini, Danu yang selalu menekan orang-orang yang menjadi lawan bicaranya. Biar aku perjelas, apa saja perbuatan putri kesayanganmu melewati batas, berusaha membunuh Nyonya Junia, dan membayar seseorang untuk menggagalkan operasi Nyonya Junia, agar Nyonya Junia mati, supaya bukti kejahatannya hilang. Cek, Pak Abi menggelengkan kepalanya, membayangkan kejahatan Veronica. Dia ingin membunuh Nyonya Junia, agar seseorang mendekam di penjara atas tuduhan yang dia rencanakan. Veronica mengganggu orang yang salah kali ini. Dia mengganggu seorang dokter bedah terhebat di kota ini. Gara-gara Veronica, kedua tangan dokter hebat itu terluka. Anda tahu, sepasang tangan dokter hebat itu adalah anugerah. Banyak nyawa yang terselamatkan karena keahliannya. Sumpah demi apapun, ingin rasanya aku membalas semua perlakuan Veronica pada dokter Drap. Maksud Anda, Danu terlihat membuat otaknya bekerja lebih keras lagi. Danu membuang napasnya begitu kasar, mempersiapkan jiwanya untuk mengatakan hasil kinerja otaknya. Maksud Anda, Veronica melukai dokter hebat yang sangat misterius itu. Drap adalah dokter bedah handal dan sangat ternama itu, di mana semua rumah sakit menginginkan dia. Tapi rumah sakit ini beruntung karena dokter Drap memilih mengabadikan dirinya di rumah sakit ini. Yap, oksigen yang ada di ruangan Abimayu semakin habis. Paru-paru Danu seketika sesak, menyadari dengan siapa Veronica membuat masalah. Danu berpegangan erat pada sisi meja kerja Abimayu, menumpuk bobot tubuhnya yang hilang keseimbangan. Dirinya sangat shock setelah menyadari siapa sosok yang berselisih dengan Veronica. Dengan sisa tenaga yang tersisa, sebelah tangannya meraih kursi yang ada di sampingnya. Bruk. Danu menghempaskan bobot tubuhnya ke kursi di dekatnya. Marah, malu, kecewa, semua melebur jadi satu. Susah payah Danu menetralkan napas dan dentomen jantungnya karena keterkejutannya. Semua orang di kota ini ingin memeluk dan menyayangi dokter bedah yang berinisial Drap. Putrinya malah mencari gara-gara memusuhi dokter Drap. Sama saja memusuhi lebih separuh penduduk kota ini. Kemarahannya yang mulanya tertuju pada Abimayu kini beralih pada putri yang selama ini dia manjakan. Perlahan helaan napas Danu mulai normal. Dia langsung meraih handphonenya dan menghubungi putri Veronica. Halo papa, kamu sangat mengecewakan papamu, Veronica. Pa, apa di kota ini kehabisan orang-orang yang tidak berguna untuk menjadi korban kejahilanmu? Pa, kenapa kamu mencari masalah dengan dia? Papa, Danu tidak memberikan kesempatan sedikit pun pada Veronica untuk bicara. Kamu harus minta maaf pada lawanmu. Papa tidak mau tahu, dan Papa sangat kecewa padamu. Di sisi lain, Papa Veronica berusaha berbicara, namun sambungan telepon diputuskan ayahnya secara sepihak. Jeritan Veronica menggema di kamarnya. Kemarahannya semakin besar. Hanya demi seseorang Diana, papanya yang selama ini sangat menyayanginya selalu bersikap sangat lembut padanya, kali ini malah memarahinya. Kenapa Diana? Ipan lebih memihaknya. Sekarang apa bapak memarahiku hanya karena dia? Prang, piar, bermacam suara barang jatuh terus terdengar di kamar Veronica. Dia tidak terima ayahnya memarahi dirinya hanya karena Diana. Sejak Veronica terdiam, sosok Ipan seketika muncul di pikirannya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia merapikan penampilannya dan langsung menuju kantor Ipan. Veronica, putri Danu, seorang Danu Kesuma, dia memiliki akses khusus memasuki gedang perkantoran Agung Jaya. Tujuan Veronica adalah ruangan Ipan. Tanpa permisi pada siapapun, dia melengos begitu saja melewati meja Amanda. Bahkan tanpa mengetuk pintu ruangan Ipan, dia langsung masuk begitu saja. Ceklek. Suara pintu yang terbuka membuat Ipan dan Yuda terkejut. Melihat siapa yang datang, membuat Ipan langsung menghampiri Veronica. Ada urusan apa kau kemari? Ipan rengek Veronica. Aku tidak memiliki urusan denganmu. Pergi dari sini. Ipan, maafkan aku, karena aku melewati batasanku. Tapi
Pergi dari sini. Ipan memegang lengan Veronica begitu kasar dan menyeretnya menuju pintu. Veronica berusaha mempertahankan keseimbangannya. Karena tenaga Ipan lebih besar, dia pun terpaksa mengikuti tarikan Ipan. Ipan, dengarkan aku. Aku memang bersalah, tapi aku akan buktikan semua tuduhan itu tidak benar. Quincy dan aku akan memperjuangkan keadilan untuk kami. Ipan mendekatkan wajahnya ke sisi telinga Veronica dan berkata pelan, aku tidak punya urusan denganmu. Ipan melepaskan cengkeramannya dan mendorong Veronica keluar dari ruangannya. Semua masalah yang berkaitan denganmu tidak ada kaitannya denganku, jadi kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Amanda, wanita ini segera mendekati Ipan. Iya tuan, kalau dia datang lagi ke sini, jangan biarkan dia masuk ke dalam ruanganku. Terserah dirimu bagaimana cara mengusirnya. Jika dia sampai masuk ke ruanganku tanpa izinku, kamu yang aku pecat. Amanda tertawa bahagia dalam hatinya. Selama ini dia ingin mencegah Veronica agar tidak mendekati Ipan. Tapi dia tidak berani. Kali ini dia diberi mentade untuk mengusir perempuan ini datang lagi. Pandangan mata Ipan tertuju pada Veronica. Berhenti mencari perlindungan dariku. Ingat, di antara kita tidak ada hubungan apapun. Degum. Rasanya hati Veronica dihantam batu besar, sangat sakit saat mendengar ucapan Ipan bahwa di antara mereka tidak ada hubungan apapun. Veronica seketika merasa kesulitan untuk bernapas. Rasanya paru-parunya tidak berfungsi dengan baik. Lehernya juga terasa dikit diikat kencang seutas tali yang begitu kuat. Kali ini dia masih tidak mau pergi. Usir dia, titah Ipan pada Amanda. Baik tuan, Amanda berusaha terlihat normal. Walau dalam dirinya ada rasa bahagia yang meledak. Bruk. Bantingan pintu yang begitu keras membuat tubuh Amanda dan tubuh Veronica terpanjat. Ipan, kembali ke dalam ruanganmu. Ipan kembali ke dalam ruangannya. Emosi seketika meledak melihat Veronica. Ipan menghempaskan tubuhnya pada kursi kerjanya dan menyandarkan punggungnya. Bukan hanya kemarahan Ipan yang seketika berkobar melihat Veronica, tapi juga Yuda. Berani-beraninya dia menampakkan wajahnya. Wajah Yuda memerah sejak dia melihat Veronica. Begitu polosnya dia meminta maaf padamu. Harusnya dia meminta maaf padaku. Sekujur tubuh Yuda bergetar hebat menahan luapan kemarahannya. Kala teringat perbuatan Veronica pada neneknya. Dokter yang melakukan operasi sebelumnya bukan seperti seorang dokter, tapi seperti seorang tukang menjagal. Yuda meringis. Hatinya sangat sakit jika terbayang perkataan tim dokter, perkataan Pak Abimayu. Yuda berusaha mengontrol dirinya yang tenggelam oleh rasa sakit dan kemarahan yang menggebu. Malah praktek yang dia lakukan pada nenekku itu tidak akan bisa kumaafkan. Nyawa nenekku hampir melayang karena ulahnya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu yang terdengar membuat Yuda langsung berusaha menetralkan segala perasaan yang kacau. Masuk, Ipan. Perlahan pintu terbuka. Terlihat Amanda memasuki ruangan Ipan dengan membawa berkas. Dia langsung berdiri di samping Ipan dan memberikan berkas yang dia bawa. Permisi tuan, ini laporan dari orang kepercayaan perusahaan. 30 menit yang lalu, Tuan Pajaran menemui pimpinan perusahaan RG Group. Ipan langsung membuka berkas yang Veronica berikan padanya. Dari laporan, Tuan Pajaran berencana membawa semua saham dan proyek mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan RG Group. Tuan Pajaran melakukan ini, dia ingin menekan perusahaan Anda. Ipan masih membaca setiap baris tulisan yang tertera. Sepertinya ada yang memberitahukan masalah antara keluarga Agung dan keluarga Harrison. Hingga Tuan Fredly menolak semua tawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Tuan Pajaran. Mendengar semua laporan Amanda dan membaca detail yang terlampir, senyuman menghiasi wajah tampan seorang Ipan Hadi Dwi Pangga. Maaf tuan, apakah Anda mengutus orang kantor untuk memberitahu masalah antara keluarga Agung dan keluarga Harrison? Tanya Amanda. Ipan memberikan berkas yang dia baca pada Amanda. Aku tidak tahu dan aku tidak mengutus siapapun. Amanda pun mundur diri dari urusan Ipan. Sedang Ipan kembali bersandar di sandaran kursinya. Pikirannya melayang, membayangkan sosok yang berani menemui pimpinan RG Group dan membuat CEO untuk menolak tawaran kerjasama keluarga Harrison. Kamu yang menemui Fredly? Tanya Ipan pada Yuda. Kapan aku menemui Fredly? Fredly, aku selalu di sampingmu. Bahkan keromantisan kita melebihi apapun. Asem. Ipan melemparkan pulpen ke arah Yuda. Kita selalu bersama, Romeo dan Juliet. Ajak kalah, Pan. Perkataan Yuda sangat benar. Yuda selalu ada di sampingnya. Entahlah siapa sosok itu. Dia sangat berani. Ivan berusaha mengesampingkan baik membayangkan siapa sosok yang menjadi pahlawan perusahaannya. Dia kembali fokus dan melanjutkan pembahasan kerjasama dengan Yuda. Flashback. Di sekitarmu sangat banyak orang-orang hebat, Pak Abimayu, Profesor Rosel, bahkan pengacara Nijam. Ups,
Bahkan Nijam, seorang dokter bedah paling hebat di kota ini. Tidak terhitung, sangat banyak orang-orang hebat di sekitarmu. Kenapa kamu tidak meminta bantuan mereka atau minta mereka mencarikan dokter yang handal untuk menangani dan menyembuhkan bisumu? Aku sangat yakin bisumu pasti bisa disembuhkan. Perkataan Ipan terus berulang di benak Diana. Diana membuang napasnya begitu kasar dan membuka pesan masuk yang dia abaikan sebelumnya. Kedua alis Diana tertaut membaca pesan tersebut. Dia langsung mengirim pesan pada seseorang, memastikan rencananya untuk melindungi perusahaan Ipan berhasil. Diana pun segera menyudahi chatnya. Dia menyimpan handphonenya dan segera berlabuh ke alam mimpi. Pada bab 36, Flashback of. Sejak berbagai bahan penelitian bersama ikatan pertemuan Saras dan Diana semakin erat, pribadi Saras tidak pernah kepo tentang Diana, membuat Diana nyaman berteman dengannya. Kebebasan privasi yang Saras beri padanya membuat Diana mudah akrab dengannya. Saras juga sangat menghormati setiap keputusan dan tindakan Diana yang diambil. Keduanya berada di perpustakaan kampus, bermacam jenis buku bertumpuk di meja yang mereka tempati. Sorot mata Saras tertuju pada Diana. Hari ini, Diana terlihat sangat berbeda. Selama kelas berlangsung, semangat yang selama ini terpancar dari wajah Diana hari ini semangat itu redup. Semakin mencermati wajah Diana, Saras baru menyadari bahwa Diana putih pucat. Hari ini semangat yang selalu menyala dalam dirimu seakan padam, nak. Wajah kamu juga pucat banget. Kamu sakit? Diana menegakkan pandangannya memandang Saras. Dia menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan Saras. Ting, trik. Kedua handphone Diana berdering secara bersamaan. Kedua handphone menerima pesan. Perhatian Diana tertuju pada dua layar. Kedua handphonenya menerima satu pesan pada masing-masing handphonenya dari nomor yang tidak dikenal. Handphone satu, bisa kita bertemu? Bisa kita pergi makan siang bersama siang ini? Dan Diana mengabaikan pesan yang telah dibaca. Tangannya meraih handphone yang satunya lagi. Kamu sibuk gak siang ini? Kalau gak sibuk, aku ingin bertemu. Bagaimana kalau kita makan siang hari ini? Diana berpikir ajakan yang sama untuk makan siang dari nomor yang asing. Dari mana mereka mendapatkan nomor handphoneku? Guman Diana dalam hati. Ting, notifikasi pesan yang baru masuk menyadarkan Diana dari lamunannya. Dia segera membaca pesan yang baru masuk. Terlihat satu pesan baru dari Ipan. Setelah mata kuliah selesai, apa ada mata kuliah tambahan? Diana segera membalas, tidak ada. Ting, mata kuliahmu hari ini selesai jam 1 bukan? Aku tunggu kamu di depan kampus. Diana segera menyimpan handphonenya. Dia menjawab, aku tidak. Atau tidak. Pastinya Ipan akan tetap menunggunya di depan kampus. Perhatian Diana kembali pada buku yang dia pelajari sebelumnya. Beneran kamu baik-baik saja? Saras kembali memastikan. Diana mulai mengetik jawabannya dan Saras memperlihatkan pada Saras. Aku baik-baik saja, hanya saja aku kurang semangat. Semua mata kuliah hari ini selesai. Diana segera membereskan semuanya dan memacu langkahnya keluar kampus. Saat dia hampir sampai di depan gerbang sekolah, benar saja, di depan sana ada sebuah mobil yang tidak asing baginya. Kaca pintu mobil itu terbuka saat jarak Diana dengan mobil itu semakin dekat. Semakin jelas Diana melihat Ipan ada di kursi belakang dengan seorang wanita yang dilihat di apartemen sebelumnya. Pandangan Ipan yang begitu terus tertuju pada Diana, tapi melihat wajah Diana yang sangat pucat membuat rasa khawatir seketika menyeruak. Sedang Diana sama sekali tidak memperdulikan pandangannya. Diana ingin membuka pintu mobil bagian depan, karena bagian belakang sudah ditempati Ipan bersama sekretarisnya. Kamu sakit? Pertanyaan Ipan membuat gerak tangan Diana terhenti. Dia tidak menjawab pertanyaan Ipan, namun balas pandangan mata Ipan. Barbara. Tolong, kamu carikan sesuatu untuk Diana, titah Ipan. Baik tuan. Barbara pun segera keluar dari mobil. Ipan juga keluar dari mobil. Dia meminta Diana masuk ke dalam mobil. Diana pun masuk dan duduk di kursi mobil yang sebelumnya Ipan tempati. Dia menyandarkan punggungnya di sandaran kursi mobil. Ipan kembali masuk ke dalam mobil dan menempati kursi yang sebelumnya ditempati Barbara. Ipan berusaha menyembunyikan mimik kekhawatirannya. Melihat Diana sepucat ini, berusaha bersikap tidak peduli. Namun sepasang masanya tidak bisa diajak kerja sama. Mata Ipan tidak rela mengalihkan pandangan dari sosok Diana. Sangat khawatir melihat Diana seperti ini, tapi juga sangat mengagumi sosok yang duduk di sampingnya. Permisi tuan. Sapaan Barbara membuyarkan segala kekaguman dan kekhawatiran Ipan. Saya hanya menemukan ini di kantin sekolah. Barbara memberikan satu sandwich dan masih dalam bungkusan, segelas susu hangat dan sebotol air mineral. Diana hanya menerima segelas susu hangat dari Barbara dan segera meminumnya. Barbara membawa sandwich dan sebotol air mineral bersamanya. Apakah kamu mau ikut ke kantorku dulu? Aku ada pekerjaan penting, tanya Ipan. Diana menganggukkan kepalanya. Dia bersedia ikut Ipan ke kantornya. Bersambung. Oke, jangan lupa like,
komen, share, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.